Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kami akan mempersembahkan video pembelajaran mengenai tentang penggunaan media kartu dalam pembelajaran al-mufradat atau kosakata dalam bahasa Arab. Sebelumnya, perkenalkan, nama kami Nur Zahirah, biasa dipanggil Zahirah, dari kelas B angkatan 2018, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, jurusan Bahasa Asing, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, di mana dosen pengampu kami ialah Al-Ustadzah Sarah Novianti Latukonsina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Allah memberikan kembali kita kesempatan untuk bertemu kembali dalam pelajaran kita, yakni bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab. Di kelas kita ini, di kelas 10, kita akan mempelajari tentang al-mufradat, yakni kosakata. Namun sebelum kita masuk pelajaran, ibu akan mengabsen adik-adik sekalian. Kami absen dulu ya. Nirwana hadir Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Humairah Hadir Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Husni, gimana? Sakit Bu. Oh, sakit. Sudah berapa hari sakit? 2 hari. 2 hari. Mudah-mudahan sabarlah. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Baik. Selanjutnya, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu akan memberikan sebuah motivasi dulu sebelum kita masuk pembelajaran. Ketika kita membicarakan tentang bahasa Arab, terutama yang kita sebagai seorang muslim, muslimah, pastinya kita pernah ketika membaca Quran itu bertuliskan huruf Arab. Ketika kita mengaji, ketika kita belajar di TK-TPA, kita akan mempelajari yang namanya huruf Arab. Nah, walaupun ini mungkin kita masih merasa ini kenapa saya sulit sekali, padahal ketika kita belajar bahasa Inggris itu merasa bahasa Indonesia kita merasa mudah sekali masuk. Tapi kenapa ketika kita belajar bahasa Arab kita merasa sulit sekali? Itu sebenarnya karena kita tidak terbiasa. Kapan kita mengaji, yang pertama itu terbata-bata, kemudian ketika kita terbiasa mengaji, maka Allah akan membukakan kita kemudahan dalam mempelajarinya. Sama dengan belajar mufradat, sama dengan belajar bahasa Arab, kita akan lebih mudah memahami apa yang akan kita baca dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam Al-Quran, surah Al-Qamar dikatakan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan kami itu yang menurunkan Al-Quran ini dalam keadaan mudah. Apakah kalian tidak mengambil pelajaran di dalamnya? Maka dengan mudah-mudahan pelajaran hari ini akan kita pelajari tentang al-mufradat dapat membuat kita lebih memahami lagi tentang bahasa Arab, khususnya dalam kosakata. Baik, adik-adik sekalian, seperti yang Ibu telah sampaikan tadi di pembukaan kita, bahwa kita akan belajar mengenai tentang al-mufradat atau kosakata. Sebelumnya kami mau tanya dulu, pekan lalu sudah dipelajari nggak? Di rumahnya sudah dipelajari tentang percakapan yang pernah kita lakukan pertemuan sebelumnya? Belum. Berarti tidak memerhatikan
perhatikan ya pembelajarannya ini. Iya, Bu. Baik, kalau begitu kita akan ya hari ini kita akan belajar tentang mufradat tapi dengan cara yang berbeda. Hari ini kita akan menggunakan ya media ya ini kartu. Nah, bagaimana media kartu itu? Nah, kita akan menjalankan ya sebuah misi ya dengan cara ya Ibu akan menyebutkan sebentar ya satu persatu ya kosakata dari gambar ini. Kemudian ya kalian akan mengikuti ya apa yang Ibu katakan. Setelah itu Ibu akan membuat pertanyaan kepada kalian dan ya harus menjawab dengan jawaban yang benar. Ya baik. Kalian ada pertanyaan tentang kata yang kita sebutkan tadi? Saya, Bu. Ya apa itu? Apa perbedaan dari maktabatun dengan maktabun? Ya dari segi yang mananya? Dari segi Tulisannya kan? penulisannya. Kenapa ada yang pakai tamar buto, ada tidak? Oh iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dia akan menjawab. Apa sih bedanya antara maktabun dengan maktabatun? Ya, perbedaannya di sini adalah ya ketika dia ada yang namanya tadi itu kita sebutkan sama buto, dia menandakan bahwa dia adalah muannas. Nah, dalam bahasa Arab itu ada jenis muannas mudzakkar. Nah, tandanya dia adalah muannas dia ketika ada tamar butonya dan artinya itu perpustakaan. Dan ketika dia kenapa maktabun ini artinya meja karena dia ini bersifat mudzakkar atau laki-laki. Jadi bahasa Arab itu yang Masya Allah memiliki keindahan berbahasa. Satu saja huruf yang beda sudah beda arti. Jadi bisa kita bedakan kalau maktabun artinya meja dari kata kataba ini kita menulis. Nah kalau maktabatun artinya perpustakaan sama-sama dari kata kataba, tapi ini dari segi kita bagaimana mengambil ilmunya di dalamnya ini perpustakaan. Ya kurang lebih seperti itu. Bagaimana sudah paham? Paham. Iya. Ya bagaimana dengan Dek Maulana? Ada yang ingin ditanyakan dari Itu, yang Bu, sudah kita paparkan? yang bagaimana penyebutannya alat pel? Alat pel yang ini ya, imsahatun. Coba diulang. Imsahatun. Mimsahatun. 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 Ya coba mimsahatun. Mimsahatun. Ya sudah jelas? Bu. Ya, alhamdulillah sudah jelas nih. Ya, Bu. Ya baik, sekarang tugas Ibu adalah saya tugaskan kepada kalian untuk mencatat ini dulu ya ke dalam buku catatan kalian. Silakan dicatat. Baik, selanjutnya adalah kita akan menggunakan media kartu. Jadi di sini Ibu ingin mengucapkan dulu setiap kosakata dari gambar ini, kemudian kalian ikuti. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan kalian yang masing-masing dari kosakata ini dan Ibu akan memberikan waktu. Setelah waktunya cukup dari apa yang Ibu hitung, baru kemudian saya akan tanya kepada kalian. Oke, dipahami? Ya, Bu. Ya. Dipahami? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya baik, yang pertama ini miknasatun. 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 Sapu. Sapu. Oke, diingat? Ya, Bu. Haqibatun. Hakibatun. Haqibatun. Hakibatun. Haqibatun. Hakibatun. Tas. Tas.
Kemudian yang terakhir sa'atun. Sa'atun. Perhatikan baik-baik. Sa'atun. Sa'atun. Artinya Jam dinding. ya, insya Allah dipahami. Ya, jadi dengan media gambar ini akan jadi membuat kita ya memahami dengan memperhatikan ya dengan menggunakan indera mata kita, penglihatan kita. Baik, sesi selanjutnya adalah Ibu akan memberikan ya tugas kepada kalian. Silahkan ya ini pembagian gambarnya ya ada nanti Ibu akan tanya dari artinya. Ibu akan berikan pada waktu, silakan dipelajari. Ini. Silakan ya, Ibu berikan waktu. Nanti kalau sudah selesai, waktunya akan kami jawab. Akan kami berikan pertanyaan. Ya, silakan dipahami, diperhatikan gambarnya. Ya baik, sebelum Ibu lanjutkan sesi pertanyaannya, baiknya kita ketahui dulu bagaimana ketika kita bertanya. Ya khususnya ini untuk kosakata. Jadi ini adalah beberapa konsep pertanyaan untuk yang akan kita gunakan untuk kosakata kita. Yang pertama itu adalah ya coba saya sebutkan nih, kalian ikuti. Mahara, Mahara. 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 Artinya apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Nah, jadi ini pertanyaan namanya tanda yang di sini itu namanya ada maksud terkib. Artinya tanda tanyanya. Jadi kalau ada tanda tanya berarti akan ada apa? Jawaban. Iya, akan ada jawabannya. Nah, jadi mahara, Mahara. apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Kemudian maharihi, Maharihi. apa ini? Apa ini? Apa ini? Nah, apa ini? Apa ini? Ya, jadi perbedaannya itu mahara digunakan untuk kepada kata benda yang Laki-laki. ya jenis laki-laki. Tadi sudah dijelaskannya yang mana laki-laki, yang mana perempuan. Kemudian maharihi pertanyaan untuk perempuan. Ya, kemudian madalika, Madalika. apa itu? Apa itu? Matilka, Matilka. apa itu? Apa itu? Ya, ini sudah tadi yang mana laki-laki, yang mana Perempuan. Tinggal kita tahu, Ibu, ya bagaimana itu digunakannya? Ya kan sama-sama bertanya, apa ini, apa itu? Nah, jadi sedikit dijelaskan bahwasanya ketika menggunakan mahada, mahadihi berarti dia digunakan Jarak dekat. ya jarak dekat. Kemudian untuk madalika dengan matilka digunakan untuk jarak Jauh. Ya, jarak jauhnya ya tidak bisa kita jauh dan tangan kita, maka kita menunjuk ya dengan menggunakan Jauh. Oke, sampai sini paham? Jauh. Ya coba, Humera sebutkan. Mahada. Apa ini? Mahadihi. Apa ini untuk perempuan? Madalika. Apa itu untuk laki-laki? Matilka. Apa itu untuk perempuan? Oke. Ya, baik. Karena ya waktunya sudah habis untuk kalian pelajari gambarnya. Nah, di sini kan Ibu sudah berikannya beberapa gambar. Ya, nanti kalian akan jawab berdasarkan apa yang kalian ketahui. Nah, di sini Ibu mau tahu ini berfungsi atau tidak kan? Oke. Siap ya? Siap. Ya, maharihi, Hadihi sa'atun. maharihi, Hadihi misqaratun. mahara. Hada maktabun. Nah, ya. Jadi ini sedikit koreksi ya untuk cara bacanya. Di sini maktabun itu adalah ya yang benar itu adalah maktabun, bukan maktabun. Jadi tanya tidak apa? Tidak panjang. Ya, yang benar adalah Maktabun. nah, sahih. Nah, di sini sudah dipahami? Insyaallah, alhamdulillah. Ya, selanjutnya untuk ya Dewana. Ya, kita jawab ya apa yang saya tunjuk. Maharihi. Hadihi kurrasatun. Nah, kalau ini mahara, Hada kitabun. mahara,
Hada kolamu. Ya, alhamdulillah ya sudah benar. Tapi sedikit juga untuk dewana, yakni adalah cara penyebutannya, terutama ini, yakni kurrosatun, roknya panjang. Ya, jadi bukan kurrosatun tapi Kurwasatun. seperti itu. Ya, alhamdulillah. Ya sudah paham sama adik? Ibu. Insyaallah. Ya sudah semangat kembali untuk belajar bahasa Arab. Semangat. Semangat. Ya, alhamdulillah. Ya, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fikuma. Ya, karena telah yang menyelesaikan ya pelajaran kita menggunakan media gambar ini. Insyaallah kalian ya lebih bersemangat lagi. Senang dengan belajar tentang kosakata dengan menggunakan media? Senang. Senang? Senang. Ya, apa yang kalian dapatkan? Ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang penyebutannya. Ya, sama yang terpenting adalah mengingat dari Artinya sama. ya arti dengan gambar. Ya, dengan bantuan gambar ini kita bisa lebih mudah menguasai kosakata. Jadi kalau mungkin ya nanti di luar atau bahkan di depan kita, di rumah lah, kita lihat buku, artinya bahasa Arabnya adalah kitabun, buku tulis dan sedang menulis dengan pulpen. Apa bahasa Arabnya pulpen? Kolam. Ya, qalam. Kolam. Ya, alhamdulillah pelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu ucapkan jazakumullahu khair karena telah bersama kami dalam pelajaran ini. Mudah-mudahan ya dari apa yang kita pelajari ya tentang produk yang ada di kelas ya dengan kita menggunakan media gambar ini kalian bisa paham ya lebih paham lagi dan lebih ya bersemangat lagi untuk belajar tentang bahasa Arab. Ya baik, sedikit motivasi untuk kita ya penutup kita pada siang hari ini ya bahwasanya ketika kita menuntut ilmu itu mesti dibarengi namanya dengan sungguh-sungguh. Menuntut ilmu itu tidak hanya 1, 2 kali, 1, 2, 3 kali, tidak, tapi ya kita dituntut untuk belajar sampai akhir hayat. Ya kenapa? Karena ya ilmu itu ya seperti lautan yang luas. Ya kemudian kalau kita belajar hari ini seperti kita mencelupkan ya jari kita ke dalam air kemudian mengangkatnya, ada yang menetes dari tangan kita, maka itulah ilmu yang kita pelajari hari ini dibandingkan dengan lautan yang luas. Ya maka dari itu jangan kita merasa hari ini saya sudah pintar, saya sudah melebihi teman saya, tidak. Tapi ya di sini kita merubah diri kita. Ya prinsip kita bahwasanya saya adalah seorang yang sebenarnya bodoh. Kenapa baru saya tahu ilmu sekarang? Ya jadi terutama juga tentang ya bahasa Arab, ya kita diperintahkan untuk belajar. Kenapa itu menjadi pegangan kita ketika belajar tentang fikih, ketika belajar tentang Al-Quran? Ya karena kan bahasa Arab itu ya bahasa Al-Quran. Ketika kita salah, maka salah arti. Maka kita harus berhati-hati. Ya insyaallah masih semangat? Masih. Ya alhamdulillah. Ya mungkin untuk hari ini itu saja dari Ibu. Ya kami mohon maaf atas segala kekhilafan karena perkataan yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala perkataan yang buruk itu datangnya dari diri kami pribadi dan waswas syaitan dan natullah alaih. Hadanallahu wa iyyakuma subhanaka wa syukran ala istimamikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران
نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان